Alasan Barat membenci Sultan Sulaiman. Sejarah kerajaan Turki Utsmani begitu mendapat perhatian dari banyak kalangan. Begitu banyak tersebar tulisan-tulisan sejarah yang mengisahkan tentang perjalanan kerajaan terbesar di abad pertengahan ini. Selain sejarawan Islam, orang-orang Barat dan sekuler pun tidak ketinggalan ikut serta menggoreskan pena mereka berkisah tentang kerajaan Islam ini. Bahkan karya sejarawan Barat tentang Turki Utsmani adalah yang terbanyak dibanding dengan tulisan mereka tentang fase sejarah Islam lainnya. Namun trauma dan emosi tidak bisa mereka sembunyikan dari karya-karya tersebut. Seperti John Freely, sejarawan Barat yang banyak menulis tentang Turki. Ia mencitrakan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang arogan, emosional, dan keras kepala dalam bukunya The Grand Turk. Demikian juga sejarawan lain yang bernama Roger Crowley. Secara tersirat menampilkan penguasa-penguasa Turki adalah orang-orang yang haus kekuasaan dan kejam. Dominasi karya tulis ini diharapkan agar sejarah Turki Utsmani berjalan di atas metode dan sudut pandang mereka. Di antara Raja Turki Utsmani yang menjadi perhatian orang-orang Barat dan sekuler adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Selain Al-Fatih, Sultan Sulaiman adalah salah seorang Khalifah Utsmani yang mampu menampilkan kewibawaan Islam di tengah dunia Barat. Sultan Sulaiman berhasil membawa Turki Utsmani mencapai masa keemasan dan kekuatan, menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh, dan menyebarkan Islam di tanah Eropa. Sehingga orang-orang Barat dan sekuler tidak akan membiarkan sejarah keberhasilannya langgeng di tengah umat Islam. Perlu dicari celah untuk menampilkan sisi negatifnya agar kewibawaannya tercederai. Syarif Abdul Aziz Az-Zuhri mengisahkan, pada tahun 1923 Masehi, dunia Islam berduka dengan runtuhnya kekhalifahan Islam Turki Utsmani. Orang-orang Nasrani Eropa bersuka cita dan berpesta atas kemenangan mereka. Salah satu bentuk pesta dan perayaan yang mereka gelar adalah mengadakan kontes kecantikan wanita di kota Ankara, ibu kota kekhalifahan Turki Utsmani. Seorang wanita dari kalangan sekuler Turki yang bernama Keriman Halis turut serta dalam kontes ini. Dalam kontes tersebut, Keriman diharuskan mengenakan bikini saat melenggak-lenggok di atas panggung acara. Dan itu adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki, putri bangsa mereka turut serta dalam kontes pamer aurat wanita ini. Saat melihat Keriman berjalan di atas panggung, pimpinan Dewan Juri melontarkan kata-kata yang menunjukkan ekspresi kepuasan sekaligus kebencian agama yang begitu mendalam dalam jiwa orang-orang Eropa terhadap kekhalifahan Utsmani. Ia berkata, "Tuan-tuan anggota Dewan Juri, sungguh seluruh dataran Eropa hari ini tengah bersuka cita atas kemenangan orang-orang Nasrani. Kekuasaan Islam yang telah berlangsung sejak tahun 1400 Masehi berakhir sudah. Keriman Halis, Ratu Kecantikan Turki, telah berdiri di hadapan kita sebagai perwakilan wanita muslimah. Inilah dia, anak keturunan dari wanita muslimah yang dulunya terjaga, menampakkan diri di hadapan kita. Harus kita akui, dialah mahkota kemenangan kita."
Sang ketua juri kembali melanjutkan ekspresi kepuasannya dengan mengatakan, suatu hari Sultan Sulaiman Al-Qanuni pernah merasa terusik dengan munculnya tarian dansa di Prancis yang bertetangga dengan kerajaannya. Ia pun mengambil sikap untuk menghentikan hal itu, karena ia khawatir budaya itu masuk ke wilayahnya dan memberi pengaruh pada rakyatnya. Inilah dia, Keriman Halis, cucu dari sang sultan yang muslim itu, berdiri di hadapan kita dengan memperlihatkan auratnya. Ia ingin agar kita takjub dengan dirinya, maka kita katakan kepadanya bahwa kita takjub akan dirinya. Dengan harapan di masa mendatang remaja-remaja muslimah berjalan di atas hal yang kita inginkan. Mari bersulang atas kemenangan bangsa Eropa. Eropa juga tidak akan lupa dengan derita yang mereka alami disebabkan kerajaan Turki Utsmani. Mereka tidak akan lupa sakitnya kekalahan dalam Perang Kosovo I dan II, Perang Mohawk, pengepungan kota Vienna, dan Perang Nikopolis, dan tentu saja jatuhnya Konstantinopel. Turki Utsmani juga menyantuni anak-anak yatim Eropa yang disia-siakan, membimbing mereka dengan ajaran Islam yang lurus. Dan di antara mereka banyak yang menjadi pasukan elit Utsmani, yaitu Janissary.